Pertanyaan saya adalah, pernahkah Bapak dan Ibu berada di tempat kegelapan? Pernah saudara? Pernah. Tentu saya dan Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini pernah ada di tempat kegelapan. Bagaimana? Apa yang kita rasakan saat kita berada di tempat kegelapan? Pasti ada rasa kebimbangan, ketakutan, karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Namun sebaliknya, saat kita berada di tempat yang bercahaya, ada lampu, pasti segala ketakutan, kebimbangan kita menghilang, karena kita bisa bebas melakukan segala sesuatu. Kita bisa bersenang-senang, dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Oleh sebab itu, pada hari ini saya akan berbicara tentang satu tema atau perikop, yaitu menjadi terang dunia. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pada sore hari ini jemaat-Mu, kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap firman yang Hamba sampaikan, berkati Hamba-Mu biar Hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dengan bijaksana Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan, biar jemaat-Mu bisa lebih memahami apa yang ingin Hamba-Mu sampaikan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Pada kesempatan kali ini saya akan berkhotbah dan membicarakan tentang firman Tuhan. Namun pertama-tama saya akan bertanya kepada saudara Bapak Ibu di tempat ini. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Bapak dan Ibu berada di tempat kegelapan? Pernah saudara? Pernah. Tentu saya dan Bapak Ibu saudara yang ada di tempat ini pernah ada di tempat kegelapan. Bagaimana? Apa yang kita rasakan saat kita berada di tempat kegelapan? Pasti ada rasa kebimbangan, ketakutan, karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Namun sebaliknya, saat kita berada di tempat yang bercahaya, ada lampu, pasti segala ketakutan, kebimbangan kita menghilang, karena kita bisa bebas melakukan segala sesuatu. Kita bisa bersenang-senang, dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Oleh sebab itu, pada hari ini saya akan berbicara tentang satu tema atau perikop, yaitu menjadi terang dunia. Mari kita sama-sama membuka pembacaan Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang 4 hal yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, apa arti terang dunia? Seperti yang kita baca dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, yang berarti terang dunia adalah penerang dalam kegelapan atau kebimbangan. Menjadi terang dunia adalah bagaimana kita sebagai orang percaya atau orang pilihan Kristus untuk memberikan kasih dan kebaikan kepada semua orang. Kita diajarkan, kita diutus untuk menjadi penerang dalam dunia ini. Bagaimana kita memberi kasih, menyebar kasih dan kebaikan dalam dunia ini. Bagaimana tentang perilaku dan sikap-sikap kita. Menjadi terang dunia bukan bagaimana kita berkhotbah di depan umum, bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan, namun bagaimana kita menyebarkan kebaikan, bagaimana tindakan-tindakan kita dalam mengambil keputusan, bagaimana sifat-sifat dan bagaimana kita menjadi teladan di dunia sekeliling kita yang gelap. Yang kedua, siapa terang dunia itu? Mari kita buka pembacaan Alkitab kita dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Perkataan ini dikatakan Yesus sewaktu
Beberapa orang Farisi membawa wanita yang didapat berzina untuk dihakimi di depan Yesus. Namun kita lihat keputusan apa yang diambil Yesus. Jelas pada ayatnya ke-15 Yesus berkata demikian, "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun." Dengan jelas di situ bahwa Yesus memberi contoh kepada orang Farisi bahwa ia menolak untuk menghakimi perempuan itu. Ia menolak untuk menghakimi perempuan itu karena Yesus tahu tidak seorang pun yang dapat menghakimi sesamanya. Yesus pun pada waktu itu sebagai Tuhan tidak menolak untuk menghakimi perempuan itu. Namun pertanyaan saya kemudian, apakah cuma Yesus yang menjadi terang dunia di dunia ini? Mari kita kembali ke pembacaan pokok kita dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14, demikian firman Tuhan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan." Dalam hal ini, bukan hanya Yesus yang menjadi terang dunia. Kita pun sebagai umat pilihan, sebagai murid-murid yang diutus di dunia ini, diutus juga menjadi terang dunia. Seperti yang saya katakan di awal, menjadi terang dunia bukan bagaimana kita berkhotbah, bagaimana kita membicarakan firman Tuhan di depan orang yang tidak percaya, namun bagaimana kita menunjukkan sikap dan kasih kita kepada orang lain. Yang ketiga, mengapa menjadi terang dunia? Ayatnya yang ke-15 dalam Matius 5 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan buat saudara. "Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu." Mengapa kita menjadi terang dunia? Kita dipilih Kristus untuk menjadi terang dunia. Kita diutus untuk menerangi orang-orang yang ada di lingkungan kita. Bagaimana kita menunjukkan sifat kita dalam mengambil keputusan dalam keadaan apapun. Kita diutus Kristus untuk menjadi penerang di dunia ini. Di tempat tinggal kita, sekolah kita, dimanapun kita berada, kita diutus untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Yang terakhir saudara, kapan kita menjadi terang dunia? Kapan kita menjadi terang dunia? Ayatnya yang ke-16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Kita menjadi terang dunia di lingkungan sekitar kita. Kita diutus untuk menjadi terang dunia di lingkungan sekitar kita dimanapun kita berada. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara, jadilah terang dunia setiap waktu. Menjadi terang dunia adalah bagaimana kita menunjukkan kasih dan kedamaian di tengah-tengah tempat tinggal kita. Kita menjadi terang dunia di dalam kegelapan melalui hal-hal kecil. Mulai dari kita di rumah menjadi anak, bagaimana kita menunjukkan sikap kepada orang tua. Mulai kita dari rumah sebagai suami, istri, anak, saudara-saudara, bagaimana kita harus memberi contoh dan kebaikan kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri dan suami kita. Yang kedua, di lingkungan pertetanggaan kita, bagaimana kita harus menjadi contoh di tetangga-tetangga kita, melakukan hal-hal yang baik di tempat tinggal kita. Yang ketiga, bagaimana kita harus menjadi teladan di sekolah. Ketika teman kita bolos, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, kita sebagai murid Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh mengikuti orang-orang yang selalu berbuat jahat. Yang keempat, bagaimana kita menjadi terang dunia di tempat kerja kita. Bagaimana kita harus ramah kepada semua orang, bagaimana kita harus menunjukkan kasih kepada orang-orang, bagaimana kita harus memberikan kedamaian kepada orang-orang. Kita bersikap adil, jujur, tidak korupsi, tidak mengambil hak orang. Kita harus tetap bersikap ramah di kehidupan sosial kita. Bagaimana kita harus membangun sebuah relasi kepada orang. Bagaimana kita harus menunjukkan sikap-sikap kekristenan ke semua orang, agar makin banyak lagi orang yang percaya kepada Kristus oleh karena jemaat Tuhan yang telah mampu menjadi terang dunia. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini bisa menjadi rema baru dalam kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi terang dunia dimanapun kami berada.